20 menit nol aktivitas, nihil. Gue rasa Mbah Wiryo bakal malu kalau tahu footage ini. Udah gue bilang cuma mitos. Hah, tuh kan, buang-buang waktu aja. Udahlah Al, kita matiin aja kameranya, terus pulang, gue ngantuk. Tapi kenapa anginnya tiba-tiba dingin banget ya? Perasaan tadi nggak sedingin ini. Bawa amis darah yang lo bilang tadi pagi, Al, sekarang semakin kuat. Sialan, kameranya kenapa lagi nih? Jangan-jangan baterainya habis. Tapi tadi udah gue cas Ubi sebanyak ini buat apa sih, Bu? Ya buat dimakan lah, emangnya buat apa lagi? Udah, kamu jangan kebanyakan nanya. Nanti kalau udah matang juga kamu makan. Bu, Mbah Wiryo tuh kenapa ya? Setiap malam Jumat selalu bawa sesajen. Itu buat apa? Kenapa kamu pengen tahu? Ya pengen tahu aja tujuannya dia itu apa. Soalnya kayak nggak ada tujuan lain gitu. Itu urusan dia, kamu nggak perlu ikut campur. Ibu juga nggak tahu dia ngapain. Selagi nggak merugikan kita, biarin aja. Kamu jangan terlalu ikut campur. Iya, tapi apa ibu nggak penasaran? Mending kamu bawa ubi yang udah dikupas ke dalam ya. Sekalian kamu cuci. Selalu nggak pernah dijawab. Ibu cuma nggak mau kamu ikut campur, nak. Malam ini sejarah pemberani malam bakal tercipta. Bukti digital resolusi 480p bahwa setan itu cuma proyeksi, ketakutan orang-orang tua yang kurang kerjaan. Tapi Al, Mbah Wiryo itu juru kunci. Dia nggak mungkin ngelakuin ini puluhan tahun kalau ngerasa sesuatu yang dia kasih makan. Lo dengarkan cerita Pak RT soal kambing hilang bulan lalu. Duh Le, kambing hilang itu urusan pencuri ternak, bukan urusan demit. Mbah Wiryo itu cuma kakek-kakek kesepian yang pengen ngerasa penting dengan ritual bau bunga itu. Tepat. Dan kita di sini buat kebongkar drama itu. Kalau besok pagi sesajen itu hilang, gue jamin di rekaman kita bakal kelihatan monyet hutan atau anjing buduk yang lagi pesta pora. Tapi ini Jumat Kliwon, Al. Nyokap gue aja nggak bolehin gue keluar lewat jam 9. Bau dupa di luar sana udah bikin pusing. Justru itu poinnya. Semakin angker katanya, semakin besar peluang kita dapat konten viral. Ayo, sebelum Mbah Wiryo selesai naruh bunganya. Udah lah Le, kita ikutin aja. Aku juga penasaran sebenarnya. Palingan Mbah Wiryo cuma naruh sesajen doang. Nah, gini nih, kalau punya teman rasa ingin tahunya tinggi. Al, senter lo jangan terang-terang banget apa? Ntar kalau ketahuan warga kita dikira mau nyolong ayam. Shh, tenang aja, warga gembira. Jam segini udah pada ngeringkuk di balik selimut sambil baca doa. Persimpangan beringin itu udah terlarang buat mereka. Denger ya? Denger apa sih? Jangan nakut-nakutin deh. Suara lonceng kecil kayak yang ada di tokat Mbah Wiryo. Berlindung di balik rumpun bambu itu. Lihat nampannya, ada ayam cemani ya, hitam banget. Gue nggak peduli ayam atau kembang. Lihat cara dia jalan, kayak orang ketakutan, bukan kayak orang lagi ibadah. Dia noro itu karena terpaksa, bukan karena hormat. Atau dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu. Al, perasaan gue nggak enak. Bau dupanya kok tiba-tiba jadi amis. Itu cuma sugesti lo. Ayo, ikutin dia pelan-pelan, jangan sampai ada suara. Kayaknya senternya dimatiin aja deh. Kalau kita pakai itu, yang ada nanti ketahuan. Bener juga ya, malam ini nggak terlalu gelap, jadi kita nggak usah pakai senter. Jangan, kita tetap pakai. Cuma pakai yang cahayanya paling gelap, takut nanti kesandung. Udah, ayo. Maaf, saya di sini hanya mengatakan hak Anda. Jangan ganggu warga, jangan ganggu anak cucu. Makan, lalu tidurlah kembali. Gawat nih, kita ketahuan. Sedang apa kalian di sini? Kalian mengikuti saya? Itu kita lagi cari spot foto, Mbah, buat tugas sekolah. Hehe. Jangan kalian pikir saya tidak tahu. Lebih baik kalian pulang. Saya tidak mau ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Dasar anak-anak nakal.
Gue beneran penasaran apa yang dilakukan sama Mbah Wiryo. Udahlah, kita nggak usah ikut campur lagi. Semalam aja kita ketahuan kan sama Mbah Wiryo. Dan gue yakin setelah ini dia bakal lebih waspada. Tapi gue penasaran, Le. Gue pengen tahu makhluk apa yang keluar setelah sajian itu ditaruh. Soalnya pas gue kesana lagi siangnya, kemenyannya udah ludes, tinggal nampaknya doang. Serius? Kok bisa? Apa mungkin dimakan hewan? Kalau itu dimakan sama hewan, gue yakin, seyakin-yakinnya pasti bakal ada bekasnya. Dupa sama kemenyan juga pasti ada dong. Mana ada hewan makan dupa sama kemenyan? Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Gak mungkin kalau dimakan hewan. Makanya pengen banget kesana lagi buat buktiin. Mending gak usah, gue gak mau nyari masalah. Ayolah, kita gak nyari masalah kok. Kita cari pengalaman. Gue yakin ini pasti bakalan seru. Pengalaman yang gak akan pernah bisa kita lupain. Oke. Tapi kalau ada apapun, gue gak akan tanggung jawab ya. Lo yang harus tanggung jawab. Nah gitu dong, lo ikut. Nanti kita ajak aja Saskia. Tadi pagi gue ajak, katanya dia masih pikir lagi. Tapi kalau lo yang ngajak, gue yakin dia bakal langsung mau. Gue nggak janji, dia juga kan suka dilarang sama orang tuanya. Iya, atur aja. Kalau dia nggak mau, kita tinggal pergi berdua aja. Anak-anak itu sudah mulai penasaran ya. Sebenarnya aku tidak masalah, tapi tidak dengan makhluk halus itu. Mereka bisa saja merasa terganggu. Ada apa ya, Mbah? Kenapa Mbah Wiryo memanggil saya ke sini? Saya hanya ingin kamu jaga anak kamu. Jangan sampai dia berkeliaran malam hari. Ini bisa bahaya. Maksudnya apa ya, Mbah? Tahu saya, Alfian tidak pernah keluar malam kecuali dia mengerjakan tugas dengan teman-temannya. Dan itu masalahnya. Mereka juga berbohong sama saya. Tapi saya tahu niat mereka. Makanya saya meminta mereka untuk pulang. Hah? Ya ampun, anak itu. Tapi Mbah, mereka hanya ingin tahu. Mereka punya rasa penasaran yang tinggi. Apa tidak sebaiknya Mbah ceritakan saja? Kamu pikir itu perkara mudah? Saya sudah ada perjanjian untuk tidak menceritakan apapun. Udahlah, saya minta kamu jangan lupa untuk jaga anakmu. Iya Mbah, tapi saya tidak janji kalau mereka nekat. Saya permisi. Kalau aku tidak peduli sama mereka, aku tidak akan seperti ini. Sekarang kita udah aman. Kayaknya kita lihat dari jauh aja deh. Aku takut juga kalau kita dari deket gini. Nah, ini bagus tuh. Oke. 20 menit, nol aktivitas, nihil. Gue rasa Mbah Wiryo bakal malu kalau tahu footage ini. Udah gue bilang, cuma mitos. Tuh kan, buang-buang waktu aja. Udahlah Al, kita matiin aja kameranya, terus pulang. Gue ngantuk. Tapi, kenapa anginnya tiba-tiba dingin banget ya? Perasaan tadi nggak sedingin ini. Bawa amis darah yang lo bilang tadi pagi. Al, sekarang semakin kuat. Sialan, kameranya kenapa lagi nih? Jangan-jangan baterainya habis. Tapi tadi udah gue cas penuh. Al, lihat. Itu bukan musang kan? Itu apa? Gila, apa itu? Kok tinggi banget ya? Le, Sas, itu kan bukan manusia kan? Mending kita ngumpet aja. Tadi gue bilang apa? Ini beda. Al, ini bukan anjing, bukan manusia. Jangan-jangan ini yang Mbah Wiryo takutin. Ya ampun, itu suara apa? Pohonnya gerak. Gak mungkin, anginnya gak ada. Itu cuma suara alam. Mungkin batangnya rapuh. Enggak Al, itu bukan suara alam. Suara dahan patah itu kayak ada yang sengaja manjat. Dan bau amis ini makin kuat. Baunya kayak bangkai yang baru dikulitin. Dia ngelihat ke sini. Dia tahu kita ada di sini kan? Gak mungkin. Kita kan udah sembunyi. Dia cuma lagi lihat-lihat doang. Itu bukan dia Al, itu mereka. Atau sesuatu yang sangat tua. Dan dia nggak tertarik sama sesajennya. Dia tertarik sama kita. Udah, kita harus tenang. Apapun yang terjadi, kita harus bisa keluar dari sini setelah sosok itu pergi. Tapi gue penasaran, pengen lihat lebih dekat. Mata
Matanya kalian lihat nggak? Itu bukan pantulan lensa, itu merah darah. Alfian, Leo, tolong, gue mau pulang. Gue nggak mau di sini lagi. Dia ngeliatin langsung ke mata gue. Jangan gerak, jangan ada yang lari. Kalau kita lari, dia bakal ngejar. Predator selalu ngejar. Kalau kita lari, ingat kata gue, jangan gerak. Gila, langkahnya berat banget. Dia bukan bayangan, dia punya fisik. Kamera gue layarnya mulai mati total. Cuma ada suara krek-krek di speakernya. Dia makin deket. Dia melangkah pelan banget seolah lagi mainin kita. Tetap rendah, tutupi wajah kalian. Jangan sampai hawa napas kita kecium sama dia. Bau amisnya, ya Tuhan. Baunya kayak kita lagi berdiri di tengah jagal ayam. Kita mundur aja, tapi jangan sampai ketahuan. Gue nggak bisa diem aja di sini. Kita harus ke jalan utama, lewat kiri, lewat rumpun bambu tadi. Tunggu Al, jangan terburu-buru. Lihat ritme langkahnya. Dia berhenti tiap 3 langkah. Pas dia berhenti, kita geser. Enggak, dia udah deket banget. Gue nggak mau mati konyol di bawah beringin ini. Alfian, bodoh. Tuhan, dia berhenti. Dia nggak melangkah lagi. Maaf, gue nggak sengaja. Maaf, tolong, jangan mendekat. Leo, Saskia, tolong. Panas ini, panas banget. Lepasin dia. Pergi. Kamu itu apa? Pergi. Jangan sentuh dia, ambil sesajennya. Jangan ambil teman gue. Ah, sesek Le. Tolong, Saskia, tolong. Alfian, enggak. Turunin dia. Ya Tuhan, dia dibawa ke atas. Turunin dia, setan. Lo mau apa? Kita nggak ngapa-ngapain. Kita cuma mau rekam. Maafin kita. Kita harus cari bantuan. Kita nggak bisa ninggalin Alfian. Tapi kita butuh bantuan. Kenapa? Kita harus cari bantuan. Lo aja yang cari bantuan. Gue mau nyusul Alfian. Gue nggak bisa ninggalin dia sendirian. Tapi kita nggak bisa ngelawan makhluk itu, Sa. Lo mau dimakan sama makhluk itu? Dan lo juga mau Alfian dimakan sama makhluk itu. Dia sendirian di sana. Gue lihat bahu dia udah robek. Sorry, gue nggak bisa ninggalin dia sendirian. Kita alihkan dia. Iya, aku setuju. Hoi, lihat ke sini. Makhluk busuk, lihat gue. Heh, makhluk jelek, sini kau berani. Gue nggak bakal biarin lo bawa Alfian. Rasain ini. Lepasin gue. Wajahnya, ya Tuhan, wajahnya bukan manusia. Lepasin dia sekarang, Alfian. Jatuhin badan lo, Alfian. Ayo, bangun Al. Jangan pingsan sekarang. Gue nggak bisa gendong lo sendirian. Le, dia gerak. Dia mau noleh ke kita lagi. Cepetan. Bodo amat sama kamera. Bodo amat sama tas. Sas, pegang kaki Alfian. Kita tarik ke arah jalan raya. Dia hilang. Dia masuk ke dalam pohonnya ya. Jangan berhenti, Sas. Jangan lihat ke belakang. Kalau dia hilang, berarti dia bisa muncul di mana aja sekarang. Terus lari sampai ada lampu rumah warga. Minum dulu, Al. Kata dokter, demam lo udah mulai turun. Tapi lo harus banyak makan. Gue masih ngerasa panas, Sa. Tiap kali lampu redup dikit, gue ngerasa tangan berbulu itu masih ada di bahu gue. Narik gue ke atas, ke dalam kegelapan itu. Gue udah coba selamatin memori kameranya, Al. Tapi nggak bisa. Memorinya korup total. Pas gue paksa buka lewat sistem, cuma ada suara dengungan yang bikin telinga gue sakit. Nggak ada gambar sama sekali. Syukurlah, gue nggak mau lihat wajah itu lagi di layar manapun. Wajah dia bener-bener bikin gue trauma. Leo, lo benar soal makhluk itu. Gue dapet info dari warga. Mbah Wiryo sebenarnya nggak mau ngasih makan setan itu, tapi dia harus ngelakuin itu. Kenapa bisa gitu? Kalau nggak mau ya nggak harus dong. Tapi dia tetap ngelakuin itu. Aneh. Justru itu yang harus dia lakukan. Dia ngasih makan supaya makhluk itu nggak nyari makanan lain kayak kita.
Mulai hari ini nggak ada lagi pemberani malam. Besok Jumat Kliwon lagi. Gue udah bilang sama nyokap, gue bakal nginep di rumah lo, Al. Kita kunci pintu, tutup gorden, dan jangan ada yang matiin lampu sampai subuh. Dia masih lapar, Le. Gue bisa ngerasainnya. Dia nggak mau sesajen itu. Dia cuma mau kita tahu kalau dia ada di sana, menunggu.